Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Gita Sulastri dari PGSD IKIP Siliwangi. Izin meminta waktunya untuk diwawancara Iya boleh Mak. mengenai pendampingan Ibu terhadap siswa ketika pembelajaran daring. Maaf sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Santi. Anak saya sekolah di Al-Fauzia kelas 4. Kelas 4 ya Bu. Pertanyaan pertama mungkin Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap aturan pemerintah mengenai pembelajaran daring? Tanggapannya satu, ada bagusnya ada enggaknya ya. Kalau masalah sekolah daring, ada bagusnya kita dekat sama anak, ada enggak bagusnya anak-anak tidak berinteraksi dengan teman-temannya, tidak ada pembelajaran dari guru. Jadi sosialisasinya jadi kurang. Masalah pelajarannya sedikit, bermainnya yang banyak. Apakah Ibu selalu mendampingi anak ketika belajar daring? Diusahain didampingin biar anak kepantau sama kita masalah anak bisa enggaknya, jadi kita tahu anak tuh sampai di mana belajarnya, terus bisa enggaknya kita kan jadi tahu anak tuh kelemahannya di mana. Jika Ibu tidak bisa mendampingi anak ketika belajar daring, siapa yang menggantikan Ibu yang mendampingi anak? Suami kita bekerja sama. Ketika Ibu tidak bisa mendampingi anak, apakah Ibu selalu mengontrol kinerja atau hasil pembelajaran anak? Selalu mengontrol. Kalau kita nggak kontrol, kita nggak tahu anak sampai di mana, pembelajarannya sudah sampai di mana, anak udah bisa nggak bisanya kita kan harus kontrol. Biar habis itu sekarang kan tidak ada pengontrolan dari guru, jadi kita mau tidak mau sebagai orang tua harus mengontrol anak. Bagaimana atau apa dukungan apa yang Ibu berikan untuk anak supaya termotivasi untuk terus mau belajar gitu? Mensupportnya biar dia tidak bosan. Terus setidaknya si anak itu kan kepinginnya kita tatap muka lagi ya, sekolah seperti biasa lagi, berinteraksi lagi dengan yang lain. Dikarenakan pandemi begini, mau tidak mau kan kita harus fokus ya sama mereka, apalagi yang punya anak kecil, kita kan harus fokus juga gitu. Berarti pikiran kita tuh bercabang lah sama mereka. Iya. Kesulitan apa yang suka Ibu alami gitu ketika mendampingi anak? Kalau pas datang lagi nggak moodnya ya, Iya. anak lagi nggak mood, terus kita harus ngebimbing dia, mau tidak mau kan nunggu dia mood dulu. Nah kalau dia udah mood baru kita ajarin lagi. Kalau misalkan dia lagi nggak mood ya udah kita kasih waktu longgar buat dia press dulu ya. Kalau bahasa kita press, dia berinteraksi dulu dengan temannya. Sudah itu kelihatan dia udah mulai bisa lagi belajar, baru kita bimbing lagi. Apa yang Ibu lakukan jika anak udah mulai bosan ketika belajar gitu? Paling dia embel-embel yang lain lah. Kayak misalkan ya udah beresin dulu mainnya, misal contoh kayak gitu ya, mainnya beresin dulu belajarnya, nanti boleh main. Kalau misalkan nggak gitu, anak nggak akan semangat. Kalau nggak kasih hadiah kayak berupa biar anak tuh bahagia ya, apa yang dia inginkan oke, kita kasih, tapi kamu harus nurut juga ke kita. Iya. Apakah anak selalu bercerita keluh kesah mengenai pembelajaran daring ini? Kalau anak, ya biasanya dia ngomong udah kangen sama sama teman-temannya, sama suasana sekolah, sama pembelajaran gurunya. Yang namanya pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah beda kan. Yang namanya di rumah mungkin jenuhnya kita kan setiap hari ketemu, kayak gimana. Beda lah pembelajaran guru sama metode guru, metode orang tua beda banget. Ya anak sering ngeluh sih pengen cepet-cepet tatap muka. Mudah-mudahan cepat pulih ya Indonesianya gitu. Iya. Jangan keterusan sekolah daring, emaknya yang pusing. Biar kita kembali seperti semula ya Bu. Berinteraksi bebas, sekolah langsung. Iya. Terima kasih Bu, maaf Sama-sama. waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Gita Sulastri Ya, dari IKIP Siliwangi. Mau meminta waktunya sebentar boleh. untuk mewawancarai seputar cara pendampingan ibu terhadap anak semasa sekolah daring. Ya, Dengan ibu siapa? Ibu Susanti. Ibu Santi. Anaknya kelas berapa, Bu? PAUD. PAUD? Ya, PAUD A. PAUD B. Bagaimana tanggapan ibu terkait sekolah daring? Kalau menurut saya mah mending tatap muka, karena kalau daring si anak cuman ngerjain yang soal yang disuruh dari HP aja. Sesudah itu mungkin asal beres main atau nggak ada kegiatan. Kalau misalnya tatap muka kan enak ya, di sekolah banyak waktu lah, selain belajar kan ya, ada hal lain yang diajarkan gurunya gitu, banyak waktu maksudnya. Apakah ibu selalu mendampingi anak semasa pembelajaran daring? Selalu. Selalu ya, Bu. Jika ibu tidak bisa mendampingi anak ketika belajar daring, siapa yang menggantikan ibu untuk mendampinginya? Ayahnya, kalau nggak kakaknya. Ayahnya atau kakaknya ya, Bu. Apakah kendala yang ibu alami selama proses pembelajaran daring? Kalau ada sesuatu ini soal yang kurang dimengerti, kalau menanyakan kayaknya agak susah ya. Kalau misalnya kalau lagi tatap muka kan enak sih, anak langsung gitu kan. Iya, Gitu sebetulnya ya. aja. Nah, jika ibu atau ayahnya tidak bisa mendampingi anaknya ketika belajar di rumah, apakah ibu selalu mengecek atau mengontrol hasil belajar anak? Iya. Selalu ya, Bu? Selalu. Untuk kasih tahu Iya, kekurangannya ya. kekurangannya. Atau motivasi apa yang diberikan supaya si anak semangat ketika belajarnya? Biasakan kayak seperti kayak mau tatap muka aja. Jadi bangun harus pagi tetap, terus sarapan biasa aja. Jadi nggak kayak kalau daring kan anak-anak suka malas ya. Ya. Bangun juga nanti aja siang, yang penting soal dikerjakan proses enggak. Saya mah biasa aja kayak tatap muka, teratur. Tetap selesai. Iya, sampai selesai. Untuk mendisiplinkan anak juga ya, Bu? Disiplin, ya disiplin. Selama pembelajaran daring, apa kendala yang ibu alami? Apa ya? Kayaknya kalau itu tuh di HP kalau lagi ngeloading. Oh iya. Sinyal palingnya, Bu. Ya, itu sinyal. Jadi kalau terus anak juga agak gimana ya? Kurang, kalau udah ngerjain suka lupa di video atau apa. Nah itu kalau tatap muka kan enak langsung gini. Langsung tanyain ya, Bu. Apa yang suka ibu lakukan gitu ketika anak sudah mulai bosan belajar dari rumah? Paling saya yang ngajarin sambil tiduran, sambil apa aja diingetin pelajaran-pelajaran yang udah, yang dia bosen saya ini di rumah Biar semangat lagi. biar semangat lagi. Apakah anak suka bercerita keluh kesahnya ketika proses pembelajaran daring? Iya, capek, bosen katanya. Selalu ya, Bu, Bosen, pengen main. bosen katanya, kapan sekolahnya gitu. Iya. Kayak kan mungkin beda ya. Gak ada temannya. Kan kalau di sekolah bisa langsung sambil main juga ya, Bu. Iya, itu. Mungkin dari semua pertanyaan dan jawaban-jawaban dari ibu, mungkin bisa disimpulkan memang permasalahannya itu bosan ya, Bu. Sulit untuk ya. menjelaskan ke anaknya gitu ya, Bu. Mungkin untuk kedepannya ketika anak mulai bosan, ibu bisa tuh kasih reward ke anaknya, motivasinya. Misalnya mah, Dede udah bosen nih sekolah gini. Bisa misalnya kalau Dede sekolah nanti mama ajak main kemana, atau nanti mama kasih ini. Kan anak kecil tidak perlu yang mahal atau apa ya, Bu. Yang penting dia suka gitu ya. Penting dikasih gitu. Itu juga suka kayak gitu saya. Itu bisa jadi motivasi Motivasi, ya, Bu, ya. buat anaknya Benar. semangat gitu. Dan bisa juga ibu kan kalau di rumah sendirian bosen ya, Bu. Bosen. Bisa ibu ajak bekerja sama dengan temennya, ya temen sekitaran aja, yang tetangga gitu, biar sambil bermain juga, biar gak bosan juga gitu, Iya. Bu.
Jadi anaknya semangat lagi. Semangat lagi. Terima kasih untuk Ya, sama-sama. waktunya, Ya, Ibu. sama-sama. Maaf enggak. Kenalin Bu, saya Gita Sulastri dari IKIP Siliwangi meminta waktunya untuk wawancara mengenai pendampingan Ibu terhadap siswa ketika belajar daring di rumah. Dengan Ibu siapa? Ibu Rina ya. Anaknya pas berapa Bu? Kelas 5 SD. SD. Di SD mana? SD Bunisari belakang. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai aturan pemerintah yang sekolah dari rumah? Pertanyaannya sih sekolah belajar tatap muka ya. Cuma kalau keadaan kayak gini ya mau tidak mau kita juga daring. Cuma ya kendalanya kalau daring itu ibu harus lebih fokus lagi, ibu harus lebih baik lagi buat ke anak gitu. Kadang-kadang ya kita juga udah tua, udah agak lupa-lupa lagi belajar gitu. Apakah Ibu atau Bapak suka mendampingi anak ketika belajar di rumah? Suka Suka. setiap hari, setiap daring saya dampingi karena saya ibu rumah tangga. Setiap pagi ada di rumah gitu. Jika suatu saat Ibu atau ada waktunya Ibu atau Bapak tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah, siapa yang mendampingi anak di rumah? Paling kalau nggak ikut ke saudaranya, paling sama teman. Kalau misalkan saya lagi ada anak, saya titipin ke orang tua murid. Jadi kayak belajar kelompok gitu. Apa kendala yang Ibu alami? Kendalanya ya kadang-kadang anak tuh susah untuk lebih paham gitu ya. Beda Iya. sama guru yang mengajarkan di sekolah gitu. Jika Ibu atau Bapak tidak bisa mendampingi anak ketika belajar di rumah, apakah Ibu suka mengecek atau mengontrol hasil kerja belajarnya anak itu? Setiap hari Ya. Setiap hari saya cek. Apa motivasi yang Ibu berikan kepada anak supaya tetap mau belajar? Sebelum inilah tugas sudah ada, kita kasih bilangin anaknya gini, tetap anak temenin sama kita. Kalau anak bu apa ya kita harus mau nemenin gitu biar anak juga lebih semangat. Kalau sendirian kan mungkin anak juga jenuh kan, Iya. belajar sendiri. Jadi kita yang nemenin, kita yang bimbing. Jadi kalau dia ada pertanyaan atau yang menurut dia susah, bu ini gimana, oh ya ini gini gitu. Apakah anak suka bercerita nih ke Ibu keluh kesahnya selama pembelajaran daring ini? Ya kadang-kadang juga suka gitu, bu bosan ya daring, bu pengen ketemu teman-teman, paling sama teman. Terus kadang-kadang pengen ketemu sama bu guru. Terus ya gitulah, kalau sama ibu mungkin beda ya di rumah sama guru di sekolah gitu. Ya kadang-kadang dia suka ngeluh juga, kadang-kadang dia juga semangat gimana ya mood anaknya. Mungkin Bu, untuk solusinya di antar misalkan Ibu ada materi yang mungkin susah Ibu jelaskan ke anak, mungkin nanti bisa tuh Ibu diskusikan dengan gurunya, minta bagaimana cara pembelajaran gurunya supaya si gurunya tetap ada saatnya menerangkan materi tersebut. Iya. Apalagi yang matematika itu kan Iya. sulit ya Bu. Iya. Nah sekarang kan zaman udah modern ya Bu. Ada teknologi, bisa di YouTube, Iya. bisa kan sekarang anak-anak banyak menguasai aplikasi ya Bu. Bisa tuh minta ke gurunya untuk membuat video tutorial untuk menjelaskan matematika materi yang sedang dijalankan tersebut ya Bu. Ya segitu Bu. Ya. Terima kasih Bu Iya, untuk waktunya. sama-sama. Terima kasih udah Iya. berkenan Bu untuk Iya, iya. wawancara. Makasih banyak. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.